Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini Fakih Hidayah dari kelas 2 SIB Prodi Sistem Informasi Kampus Politeknik Caltech Riau. Nah, di sini kembali lagi ya dengan saya di pembelajaran atau di laporan praktikum di matkul pemrograman framework lanjutan. Nah, di sini untuk PFL ya, saya manggilnya PFL aja. Di PFL di sini saya belajar dengan menggunakan React.js. Oke, tanpa perpanjang waktu kita langsung masuk ke dalam materinya ya. Nah, jadi di sini saya udah menggunakan tools baru untuk bisa menjelaskan ke teman-teman semuanya tentang laporan atau apapun itu codingan yang udah saya bikin. Jadi ini biar mempermudah lah gitu penjelasan explain dari saya itu biar teman-teman bisa nangkap juga. Jadi yang pertama di sini kita bisa lihat ya, saya pakai tools Excalidraw. Di sini pertemuan dua ya, karena pertemuan satunya tidak ada, maksudnya masih dasarnya aja dan belum ada laporan. Nah, jadi kita masuk langsung di pertemuan dua. Kita lihat di sini ada planning awal ya. Jadi di planning awal itu saya bakal bikin project React baru dan di sini sebenarnya saya udah ngebikin bahkan sampai codingannya ya. Jadi di sini saya ngejelasin ini untuk biar bisa lebih jelasnya aja gitu untuk sebagai kerangkanya menggunakan Excalidraw. Yang pertama kita udah bikin project baru ya dengan nama Paki Falcon ya. Terus selanjutnya saya buat komponen biodata diri ya. Nah, komponen ini minimal terdiri dari ada 6 child. Oke. Nah, terus selanjutnya masuk kita ke dalam CSS ya. Jadi di sini kita menerapkan styling ya, custom.css. Tapi kalau di file project saya itu saya nggak ngubah namanya jadi custom.css, tapi tetap di app.css. Nanti mungkin bakal saya tunjukin aja codingannya. Nah, terus selanjutnya saya bakal push ke GitHub. Nah, selanjutnya mungkin ini ada sedikit prototypingnya ya, prototyping yang normal lah ya. Dari ini jenis prototyping yang low fidelity ya. Jadi di sini cuma hitam doang ya. Ada header, ada about, porto dan lainnya. Terus kita masuk ke dalam flowchart. Nah, di sini kita lihat ada index.html yang dimana dia bakal memanggil file-file atau komponen lainnya. Terus juga ada main.jsx ya, main.jsx. Terus ada app.jsx ya. Nah, app.jsx ini yang bakal memanggil file dari biodata diri.jsx. Nah, terus di sini ada file app.css ya, yang panahnya ke kiri yang masuk ke biodata diri.jsx. Nah, kenapa panahnya ke kiri? Karena dari file biodata diri dari codingan itu dia bakal mengimpor CSS itu dari file app.css. Jadi dia bakal masuk. Oke. Nah, terus di sini dari biodata diri.csx itu terdiri lagi ada berapa nih? 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 lagi. Nah, jadi ini 2 3 4 5 ya. 6 sih jatuhnya ya. Nah, jadi di sini ada komponen ya, komponen childnya. Di sini ada header, ada about, ada projects, ada experience, ada contact. Nah, dan terus di bawah projects itu ada project card. Nah, jadi ini dia nested child parent ya. Nah, oke. Nah, terus kita langsung masuk ke dalam codingannya aja. Oke. Nah, nih di codingannya di zone 2. Nah, di sini saya menggunakan ini codingan dengan child component. Oke. Nah, jadi sebelumnya mungkin saya jelasin dulu lah ya tentang komponen itu bagaimana. Jadi ada beberapa ya yang perlu kita harus tahu kalau di dalam React itu. Yang pertama ada komponen ya, yang komponen itu kayak bagian UI yang dipecah kecil-kecil. Nah, contohnya kayak gini, ada header, ada about ya, ada about, ada contact, ada experience dan lain-lain. Nah, terus masuk yang kedua itu ada parent child ya. Parent child itu inilah namanya yang biodata diri. Nah, itu dia parent. Nah, terus dia memanggil anak-anaknya, misalnya kayak header, about gitu. Nah, terus selanjutnya ada komponen dengan JS ya atau JavaScript, tapi kita nggak ada masukin sini. Nah, jadi itu dia bakal nyisipkan JavaScript lah gitu di dalam HTML. Nah, terus selanjutnya ada props atau properties dan juga nested komponen. Nah, di project itu memanggil komponen lain ya. Nanti di file codingannya nanti saya bakal jelasin. Nah, jadi ini child komponennya dulu ya. Ini child komponen ada header, about, context, experience dan lain-lain ya.
Nah, jadi di sini nanti bakal saya tunjukin GPS-nya langsung. Nah, terus ini selanjutnya ada codingan dengan nested child component. Nah, jadi misal teman-teman bisa lihat semuanya ya. Nah, jadi di sini projects ya, projects itu dia memanggil, projects itu dia jadi parent ya. Nah, dia bakal memanggil ini parent child-nya, ada project card ya. Nah, jadi projects ini dia bakal memanggil komponen lain ya bernama project card, dan project card ini dan projects ini dia mengirimkan data seperti title, dash itu ke dalam project card. Nah, itu ajarnya dari sini nih, dari project card. Nah, ke dalam project card dia bakal ngirim nih. Agar isinya nanti biar lebih dinamis lah gitu ya, biar lebih mudah juga kalau misalkan kita mau mengganti-gantinya. Nah, di sini juga udah ada penerapannya. Nah, di sini salah ya angkanya nih. Ini nomornya salah, kita ubah dulu deh ya. Nah, jadi 2. Oke. Nah, jadi untuk codingannya seperti itu. Nah, terus kita lanjut masuk ke dalam zone 3 ya. Masuk ke dalam zone 3 itu kita masuk ke dalam pembahasan error. Oke. Nah, jadi untuk pembahasan error yang pertama di sini ada npm.ps1 cannot be loaded because running script is disabled. Nah, di sini saya nggak ada ngelampirkan bukti screenshotnya karena untuk instalasi Node.js sendiri di terminal laptop saya itu sebenarnya udah lama ya, udah cukup lama. Jadi di terminalnya itu udah langsung bisa gitu. Nggak tahu gimana cara munculin errornya lagi gimana. Nah, intinya nanti kalau habis install Node.js terus nanti teman-teman klik tuh npm minv node minv gitu, nanti kan biasanya bakal ada error ya. Nah, di node minv-nya kalau nggak salah ya, atau npm minv-nya. Nah, nanti kalau misalkan error kayak gitu, solusinya adalah ini, pakai kata-kata ini ya, set min execution policy in scope current user min execution policy remote site. Nah, nanti kalau misalkan udah di copy paste, di enter aja, nanti kalau teman-teman nanti ketik node minv, nanti dia bakal normal, langsung dia bakal munculin versi berapa ya. Oke, itu untuk error yang pertama. Nah, terus lanjut error yang kedua. Nah, error yang kedua di sini sebenarnya ini kesalahan yang mungkin lumayan sering ya, karena mungkin nggak kelihat sama programmer atau mungkin seperti saya, mahasiswa yang masih belajar. Jadi di sini kita lihat pesan errornya itu ada uncaught reference error app is not biodata diri.jsx line 84. Nah, jadi mungkin ada kesalahan ya ketika nulis codingannya itu mungkin lupa mengganti nama filenya. Misalkan ini saya udah ngebikin biodata diri, tapi mungkin saya malah ngebikin yang lain gitu namanya. Nah, untuk solusinya sendiri kita bisa sesuaikan kembali nih codingan export default yang ada di codingan paling bawah ya, dari file codingan yang misalkan kita bikin tuh di website. Kalau di saya konteksnya itu kan nama filenya biodatadiri.jsx. Berarti kita buka file itu, terus kita scroll paling bawah. Nah, export defaultnya itu kita perbaiki. Nah, mungkin itu masih nama file yang lama. Oke, nanti bakal saya praktekkan. Nah, terus selanjutnya di error 3, kita lihat di sini ada invalid DOM property class. Nah, jadi di sini ini apa artinya? Nah, nih. Terus ada nih you mean class name tanda tanya. Nah, sebenarnya ini kesalahannya mungkin karena kita sebagai mahasiswa masih transisi ya. Dari namanya Laravel kemarin di semester 3 masuk ke semester 4 kita udah belajar React, yang dimana kita belajar komponen-komponen yang sebenarnya mungkin bisa dibilang cukup mirip lah dengan konsep partial view yang ada di Laravel. Cuman kalau di Laravel itu kan kita ngasihnya kan kelas ya, misalkan kayak div class sama dengan gitu kan. Nah, kalau di React sendiri itu namanya class name ya. Nah, jadi ini adalah kesalahan yang mungkin cukup awal lah kalau misalkan masih belajar ya React, transisi dari Laravel ke React, mungkin ini wajar dan normal juga, mungkin banyak juga apalagi di mahasiswa ya. Nah, jadi misalnya kita lihat solusinya itu adalah ubah semua atribut kelas menjadi class name. Oke, jadi dia bakal seperti itu. Nah, untuk errornya sendiri itu teman-teman bisa lihat nanti ketika klik kanan Chrome ya, klik kanan Chrome terus klik inspect terus masuk ke dalam halaman konsol, nanti bakal masuk nih ada error-errornya seperti itu. Oke, jadi kita langsung aja bakal masuk ke pembahasan demo ya, demo dari website yang udah saya bikin dulu. Nah, oke, jadi bisa kita lihat ya, ini kita refresh dulu, saya refresh.
Nah, jadi di sini tampilan dari website yang saya bikin ya. Jadi sebenarnya ini masih simple, sangat sederhana sekali. Ya mungkin masih bisa dibilang jelek lah ya untuk kategori tampilan zaman sekarang ya website. Jadi di sini memang beneran sederhana aja. Nah, di sini ada Fakih Information System, Web Enthusiast ya, proses terempat dan segala macam ya. Ini gimmick-gimmick aja, dummy-dummy aja semuanya datanya nih. Yang penting jadi aja dulu ya, chatbot, website ya. Ini kemarin ya pernah ngebikin, terus scale up ya. Ini project DPP kemarin, nomor 3 ada Turkis, ini PKMPM ya. Terus pengalaman organisasi ini ada dari BLM ya. Terus nah ini kontak lah. Oke, jadi untuk tampilan websitenya hanya seperti inilah gitu. Nah ini hanya seperti ini saja, sederhana dan ya begitulah apa adanya. Oke, langsung kita masuk ke dalam demonstrasi error. Nah, jadi untuk demonstrasi error kita bakal nih. Nah, nih saya bakal ambil PSC-nya di sini. Nah, tadi seperti yang udah saya bilang, tadi errornya ada apa aja? Error 1 ini saya nggak bisa ngejalaninnya lagi ya. Nih, bahkan kita buka terminal ya. Kita ketik, oh nggak bisa ya. Nah, kita klik node min-p. Nah, npm min-p. Nah, dia udah muncul. Nah, kalau misalkan dia nggak muncul, terus dia bakal muncul error kayak gitu, nanti tinggal dikasih ini teks solusinya ini, sintaks ini kita bakal langsung copy, kita paste ke sini. Nah, ini karena kebetulan saya nggak bisa ngepraktekkannya lagi ya, karena udah benar, jadi saya minta maaf karena nggak bisa praktekannya. Nah, jadi mungkin langsung ke error yang selanjutnya aja. Coba kita lihat ya di error 2. Nah, ini kita lihat ada kesalahan. Nah, kita buka di VSC kita. Nah, ini tadi saya bilang, export defaultnya biodata diri. Nah, ini misalkan ini tidak ada ya. Nah, nih. Nah, kita misalkan request. Nah, ini dia bakal error nih. Nah, kalau misalkan nih kita bikinnya nah, tuh. Nah, dia memang kok save ya? Salah tekan. Nah, ini kita refresh. Memang nah, putih dia. Kita coba klik inspect, kita masuk ke konsol. Nah, nih, dia masuk nih. Uncaught reference error app is not biodata diri defined. Nah, tuh dia bakal masuk errornya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau errornya yang seperti tadi nih akan di kosong ya. Nah, ini kita refresh. Nah, error kayak ini sebenarnya juga bisa masuk ini. Nah, ini kesalahan yang paling fatalnya adalah kita lupa mendefinisikan export defaultnya itu berasal dari file mana gitu, karena dia nggak tahu nih. Jadi memang ini jangan sampai kosong, jadi memang harus biodata diri, menyesuaikan dengan apa nama file dari yang dibikin sebenarnya. Nah, nih makanya dia bisa benar. Terus kita lanjut masuk ke dalam error yang ketiga ya. Nah, jadi ini sini ada errornya gini nih, invalid DOM. Nah, itu gimana tuh? Nah, coba kita lihat di codingan biodata diri.jsx ya. Nah, di sini sebenarnya udah benar ya. Ini ada class name. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita ubahnya jadi kelas doang? Nah, jadi kita coba ya, kita hapus manual nih, kita ubah jadi kelas. Nah, ini kita waktu ya dikit. Nah, ini kita save ya, Ctrl S. Nah, nih kita refresh. Sebenarnya nggak ada masalah nih. Kita lihat coba ya. Nah, ini udah kita refresh nih berkali-kali. Nah, ini aman ya, ternyata aman. Tapi kalau misalkan kita klik supaya kita masuk ke dalam halaman konsol, dia bakal muncul ada tulisan error. Nah, tuh invalid DOM property class. Did you mean class name? Nah, dia langsung suggest tuh, dia langsung rekomendasikan tuh maksud lu itu class name gitu. Nah, jadi dia bakal langsung menyuruh tuh. Sebenarnya udah dapat tuh ketemu cingnya ya. Nah, dia bakal nyuruh ke ganti semua tulisan class jadi class name. Jadi begitu untuk demonstrasi. Oke, nah ini selanjutnya ya, ini juga codingannya udah saya push juga ke GitHub. Dan teman-teman bisa lihat ya, di sini saya udah git init, git add dan lain-lain. Kita coba langsung nih. Nah, di sini udah ada ya. Ini udah ada satu commitnya one hour ago ya, 1 jam yang lalu. Nah, di sini udah ada saya nge-commit dari codingannya. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari saya dari pertemuan 2 dari laporan praktikum saya hari ini. Mungkin jika ada kesalahan saya mohon maaf karena masih awal juga ya, masih memulai kembali nih dalam membuat video, masih butuh penyesuaian banyak. Mungkin saya minta maaf jika ada kesalahan, saya akan coba koreksi dan tingkatkan lagi di video-video selanjutnya.
Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.